keuangan terdiri dari 3 laporan keuangan utama ya. Yang pertama neraca atau laporan posisi keuangan atau balance sheet. Yang kedua laporan laba rugi atau income statement. Dan yang ketiga laporan perubahan modal atau statement of owner's equity. Setelah kita melakukan laporan terkait transaksi, maka setelah kita buat rangkumannya akan menjadi sebagai berikut. Perusahaan Outlet Ali, catatan akuntansi bulan Januari 2000XX. Kita lihat di sini ada dua sisi kiri sisi aktiva, sisi sebelah kanan kewajiban dan modal. Sisi aktiva terdiri dari akun kas, perlengkapan, dan kendaraan. Selanjutnya, kewajiban terdiri dari akun utang bank, akun utang dagang, dan akun modal terdiri dari modal Ali. Kita lihat transaksi A. Transaksi A, setelah kita melakukan rangkuman, maka kasnya bertambah 4.000, kemudian modal Ali bertambah 4.000, yang B, kas bertambah 5.000, kemudian kewajiban bertambah 5.000. Selanjutnya, kita jumlahkan 4 tambah 5 sama dengan 9.000, lalu utang bank kita turunkan 5.000, modal Ali kita turunkan, di sini 0 ya, berarti kita turunkan langsung 4.000. Kemudian kita lihat transaksi C. Transaksi C ini minus 7.400, artinya berkurangnya kas sebesar 7.400. Lalu di sisi yang sama juga bertambahnya kas 7.400. Lalu kita jumlahkan. 9.000 dikurang dengan 7.400 sama dengan 1.600. Lalu yang ini kita turunkan 7.400, kita turunkan 5.000 dan kita turunkan modal Ali 4.000. Lalu di transaksi D kita lihat ada penambahan ya. Ada penambahan Rp65 di akun perlengkapan. Lalu ada bertambah utang dagang sebesar 65. Lalu kita jumlahkan kembali. Nah, kita jumlahkan, kita turunkan 1.600, lalu 65, kita turunkan 7.400, kita turunkan 5.000, kita turunkan, kemudian sini 65 kita turunkan, dan 4.000 kita turunkan. Ini juga berlaku sampai transaksi J. Nah, transaksi J ya, angka-angka ini semua berasal dari transaksi sebelumnya. Itu bisa lihat di part yang pertama. Oke, selanjutnya adalah kita lihat saldo. Saldo terakhir itu adalah di akun kas 1.820. Lalu perlengkapan saldo terakhirnya 25, kendaraan saldo terakhir 7.400, utang bank kita turunkan menjadi 4.850, utang dagang kita turunkan 35, dan modal Ali 4.360. Nah, yang di bawah ini adalah saldo akhir ya. Saldo akhir akun kas 1.820, saldo akhir perlengkapan Rp25, saldo akhir 7.400 untuk kendaraan, dan seterusnya. Selanjutnya kita buat laporan keuangan utama, yaitu neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Oke, kita lihat yang pertama. Jadi dalam membuat laporan keuangan utama itu, kita lihat kepalanya ya. Kepalanya itu di atas nama perusahaan, baru nanti laporan keuangan yang mana, dan di sini adalah tanggal periodenya. Kita lihat dalam laporan neraca atau laporan posisi keuangan ada 2 kolom, yaitu kolom aktiva. Oke, kolom aktiva dan kewajiban dan modal. Aktiva terdiri dari akun kas, perlengkapan, dan kendaraan. Kemudian kita masukkan angkanya 1820, angka 25, 7.400. Angka-angka ini berasal dari transaksi yang ada di catatan akuntansi saldo akhirnya. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat, di sini ada 1820, ada 25 untuk akun perlengkapan, ada 7.400 untuk akun kendaraan. Begitu juga dengan saldo akhir utang bank 4850, saldo akhirnya.
kemudian utang dagang saldo akhir 35 dan modal alih saldo akhirnya 4360. Angka-angka ini kita masukkan ke dalam format yang ada di neraca atau laporan posisi keuangan. Utang bank 4850, utang dagang 35, kemudian ditotalkan menjadi 4885. Kemudian ada modal alih, modal alih kita tulis 4360, lalu kita jumlahkan jumlah kewajiban dan modal menjadi 9245. Nah, angka yang ada di sisi kanan harus sama dengan angka yang ada di sisi kiri. Angka yang ada di jumlah kewajiban dan modal harus sama dengan angka yang ada di aktiva. Selanjutnya kita ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi perusahaan outlet Ali, kita buat dulu nama perusahaan, lalu baru kita tulis laporan laba rugi baru periodenya. Nah, ini periode bulan Januari 2000XX. Kita lihat pendapatan jasa Rp800. Rp800 ini kita lihat di transaksi F, adik-adik sekalian. Transaksi F coba dilihat ya, itu sebesar Rp800 di catatan akuntansi. Kemudian dilihat juga di pada saat persamaan akuntansi yang part 1 itu ada transaksinya apa? Ada redaksi transaksi. Nah, itu tolong dilihat. Lalu untuk beban usaha itu gajinya 175, bensin 50, serba-serbi, makanan dan minuman. Ini ada di transaksi G. Nah, ini coba dilihat di catatan akuntansi ya, transaksi G. Nah, ini dia. Berkurang 300 di akun kas karena ada pembelian-pembelian. Kemudian itu ada 40 ya. Di laporan laba rugi itu berasal dari transaksi H. Ada minus 40 di akun perlengkapan. Untuk lebih jelas silakan dilihat di part 1 ada redaksi ada bunyi redaksi G sama H seperti apa. Sehingga kita letakkan biaya-biaya tersebut di laporan laba rugi. Kemudian beban ini kita jumlahkan sehingga menghasilkan angka 340. Kemudian kalau misalnya pendapatan, selanjutnya adalah kita sandingkan nilai pendapatan dan beban. Kalau lebih besar pendapatan daripada beban, berarti perusahaan tersebut untung atau mendapatkan laba. Sebaliknya apabila pendapatan setelah disandingkan pendapatan lebih kecil daripada beban, maka akan terjadi rugi bersih. Untuk kasus ini, maka perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar 460. Ya. Lebih besar nilai pendapatannya sebesar 460. Selanjutnya, laba bersih ini kita masukkan ke dalam laporan perubahan modal. Di sini kita letakkan. Lalu ada pengambilan prive itu sebesar Rp100. Karena dia pengambilan prive itu mengurangi modal, maka letaknya minus mengurangi modal gitu ya. Lalu ada penambahan modal di mana 460 dikurang dengan 100 sama dengan 360. Sehingga laba bersih di bulan Januari 4.000 dijumlahkan dengan 360, hasilnya 4360. Nah, angka ini sama dengan angka modal Ali. Kalau ini sama berarti sudah benar laporan keuangannya.